Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kopi pahit biar hatinya tidak julid dan rezekinya tidak sulit ya untuk para sedulurku semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah selalu stay tune dan standby terus di channelnya Ubung Official ya. Nah, untuk kali ini kita akan mengupas tentang salah satu kerajaan yang ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Kesultanan Banten ya. 7 peninggalan Kerajaan Banten, salah satunya Masjid Agung Banten yang terletak di Banten Lama ya, Kecamatan Kasemen dan Kota Serang ya. Oke, para sedulurku yang belum tahu tentang sejarahnya Kesultanan Banten, ini simak terus ya untuk saya kupas di channelnya Ubung Officialnya. Oke, yang pertama kita tahu ya, Kesultanan Banten ini adalah anaknya dari Kesultanan Cirebon, atau bapaknya itu namanya Sunan Gunung Jati ataupun Syarif Hidayatullah ya, punya anak yang namanya Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya tidak mengupas sejarahnya, tapi saya mengupas peninggalan-peninggalan yang ataupun tempat-tempat religinya yang ada di daerah Banten. Itu ada 7 peninggalan kerajaan Banten, salah satunya Masjid Agung Banten. Nah, oke, simak terus ya buat para sedulurku yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih, dan yang sudah bergabung jangan lupa di subscribe, loncengnya jangan lupa di like dan di share ya. Oke, yang pertama itu adalah Benteng Spelwick ya. Benteng Spelwick merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Nasir Abdul Har atau Sultan Haji ya. Benteng yang dibangun pada tahun 1682 ini merupakan simbol kekuasaan Belanda, diperkirakan sebagai tempat pemukiman dan pertahanan Belanda ya. Kamu ataupun para sedulurku semua bisa mengunjungi Benteng Spelwick yang ada di Kampung Pamarican atau di Banten Lama ya. Persisnya itu di depan Kelenteng ya, Kelenteng Banten Lama ya. Itu salah satu tempatnya. Yang kedua, Danau Tasikardi. Yang tempat kedua ataupun peninggalan kedua yang masih kokoh dan masih ada bukti sejarahnya itu Danau Tasikardi. Peninggalan kerajaan Banten berikutnya adalah Danau Tasikardi. Danau buatan ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf Banten ya. Danau Tasikardi memiliki luas kira-kira 6,5 hektar ya, dan dilapisi dengan keramik dan batu. Lokasi berada di Jalan Banten Lama, Pegadingan, Kecamatan Keramat Batu, Kabupaten Serang ya. Sini masuknya udah masuk kabupaten ya, kalau tadi itu masuknya Kota Serang. Ya Mi, untuk tempat yang ketiga yaitu tempat Keraton Kaibon ya. Keraton Kaibon adalah peninggalan kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1815 ya. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Syarifuddin atau Sultan yang memerintah pada masa ataupun pada tahun 1809 sampai 1815 ya. Pada tahun 1832 keraton yang berlokasi di Kasunyatan Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunannya menyisakan fondasi, gapura dan tembok-tembok ya. Jadi sisa-sisa kerajaan yang Keraton Kaibon ini masih ada, cuman tidak sempurna ya, masih hanya beberapa puing-puing ataupun gapura ya yang masih tersisa. Yang keempat itu adalah Keraton Surosoan. Keraton Surosoan sendiri itu berdiri pada abad 17 ya. Keraton Surosoan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Saat ini revitalisasi kawasan Keraton Kesultanan Banten telah memasuki tahapan selanjutnya, yakni tahap pembangunan para wisata yang sebelumnya tahap penataan kawasan seperti dikutip dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten ya. Nah, untuk yang kelima, itu sendiri yaitu Masjid Agung Banten ya. Ini udah nggak asing lagi, mungkin para sedulurku ataupun teman-teman yang pencinta sejarah itu udah pasti datang ya ke Masjid Agung Banten, karena ya di Masjid Agung Banten ini ada makom Sultan Maulana Hasanuddin Banten sendiri ya, dan makom-makom sultan yang lainnya dan kerabat-kerabatnya yang ada di dalamnya ya. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Keunikan masjid ini adalah pembangunannya merupakan akulturasi 3 budaya Cina, Arab, dan Eropa. Jadi
bangunannya Masjid Agung Banten ini ada 3 tipe atau mode ya, dari beberapa karakter daerah ataupun negara ya yang dijadikan satu, yaitu jadilah menjadi satu kesatuan, yaitu Masjid Agung Banten ya. Di kawasan masjid terdapat makam sultan dan keluarga sultan yang saya tadi bicarakan tadi ya. Tepatnya berada di Serambi Masjid. Saat ini Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar seperti peringatan Maulid Nabi dan lain-lain ya. Jadi selain tempat masjid, multifungsi juga ya Masjid Agung Banten ini untuk menjadi tempat ataupun untuk acara-acara hari besar atau PHBI, hari-hari besar Islam ya. Nah oke, buat para sedulurku, lanjut ke tempat yang lainnya, yaitu yang keenam, itu Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk ini sebenarnya lebih ke bukti sejarah ya, ataupun ya bukti sejarah ya yang masih ada dan masih kokoh ya. Meriam Ki Amuk diperkirakan dibuat pada pertengahan abad 17. Meriam ini memiliki panjang 341 cm, diameternya itu 66 cm. Mulut meriam itu ukurannya 60 cm dan bagian dalamnya 32 cm. Meriam Ki Amuk terdapat di benteng Spelwick dalam sejarahnya. Meriam ini memiliki daya tembak yang jauh dan ledakannya besar. Jadi meriam Ki Amuk ini meriam ya, meriam yang masih tersimpan ataupun masih fungsi kokohnya masih ada ya bukti sejarahnya sampai saat ini. Tapi sekarang sudah dipindah lokasinya ke dekat kawasan Banten Lama ya. Oke, untuk para sedulurku ya, kita harus banyak mengenal sejarah, yaitu tujuannya untuk apa? Untuk mengenang perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh ataupun pejuang-pejuang Nusantara dulu ya, karena ini saya bahas kerajaan ya. Oke, yang 7, Vihara Alofites-Viera ya. Wihara ini dibangun Sunan Gunung Jati tahun 1542. Letaknya vihara dekat Masjid Agung Banten. Jadi wihara ini letaknya nggak jauh dari Masjid Agung Banten ya. Pada tahun 1774 vihara ini dipindah ke kawasan Pamarican. Hingga saat ini ukiran pada vihara ini menceritakan kejayaan Banten Lama saat masih menjadi kota pelabuhan. Jadi Banten ini masuk ke pelabuhan nasional atau internasional ya, dulu itu internasional ya. Itu letaknya di Pamarican ya. Kalau yang terbaru yang di Karangantu itu dia sudah beda masa, yaitu di masa pimpinan Sultan Abdul Mufakir ya. Ya para sedulurku, semoga dengan sedikit wawasan ini bermanfaat untuk para sedulurku semua terkait masalah tempat sejarah yang ada di salah satu di Kerajaan Nusantara, yaitu di Banten Lama ya, atau Kesultanan Banten ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf pada teman-teman semua, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.